Nah, ini masih dalam rangka atau masih dekat dengan ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Duduk di barisan paling depan gitu ya, dipisahkan sendiri dengan kader-kader yang lain, isu itu meningkat lagi. Assalamualaikum. Ya teman-teman, wah ini masih dalam rangka atau masih dekat dengan ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Nyalakan kawan, suluh perjuangan. Udah gitu aja bro. Itu kan lagunya, himnenya PDI Perjuangan ya. Kalau saya hafal semua nanti saya dapat KTA. Aduh, tapi lagunya kira-kira begitulah. Nah, emang kalau dalam setiap perhelatan ulang tahun, terutama yang besar-besar ya, partai-partai besar misalnya seperti Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, itu kerap menjadi magnet politik rakyat Indonesia. Nah, sama seperti yang kemarin juga ulang tahun ke-52 itu menjadi magnet politik lagi. Kenapa? Yang pertama, diselenggarakannya sederhana. Kerap biasanya tuh kalau PDI Perjuangan ulang tahun pernah di GBK, Gelora Bung Karno. Wah, besar gitu ya. Tapi yang kali ini kemarin ke-52 dilaksanakannya di mana? Ini diselenggarakan di sekolah partai, di Great Roof, Lenteng Agung. Roof atas ya, Lenteng Agung. Oh, loteng. Kalau lenteng apa? Oh ya, mohon maaf ya, saya salah bahasa Inggrisnya kali ini. Aduh, tapi itu diselenggarakan secara sederhana di Lenteng Agung, sekolah partainya PDI Perjuangan. Dan kelihatannya kalau kita lihat di layar televisi ya, kan itu live tuh. Karena ini partai besar gitu ya. Demokrat juga sering tuh. Begini tuh ya, live gitu, Gerindra, Golkar gitu tadi saya sebutin. Ini kalau kita lihat di layar televisi itu memang terbatas sekali tuh yang hadir ya. Yang saya lihat memang duduk di barisan paling depan gitu ya, dipisahkan sendiri dengan kader-kader yang lain adalah the royal family lah saya nyebutnya. Megawati Soekarno Putri, kemudian di sebelah kanan kalau nggak salah Mas Prananda Prabowo, sebelah kiri Mbak Puan Maharani gitu. Itu berada di jalan depan. Sebetulnya ada satu putra Megawati yang kalau di acara yang lebih besar biasanya dia suka datang tuh. Putra pertamanya Mas Tatam, Muhammad Rizky Pratama. Tapi dia memilih sebagai pebisnis, tidak seperti adik-adiknya. Nah, justru dalam acara yang sederhana itu viral tuh di berbagai media ya, ucapan Mbak Puan kepada ibunya. Tapi memang tidak ada suaranya. Tapi biasalah netizen nebak-nebak dari gerak bibir. Nah, itu perlu juga kita klarifikasi tuh, itu beneran atau tidak. Nanti tolong dicek. Tapi kalau bukan kemana kejadiannya kita mohon maaf. Tapi itu viral banget. Omongannya kira-kira gini, Pak Prabowo mau ketemu Mama. Ya, katanya Mbak Puan. Mbak Puan manggil Bu Mega Mama. Pak Prabowo mau ketemu Mama. Nah, itu langsung viral kemana-mana. Wah! Akhirnya isu itu meningkat lagi, pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Sempat kita bahas di Satgas Kritik berepisode-episode saudara-saudara. Nah, ini sekarang muncul lagi ide itu. Kata Mbak Puan, itu Pak Prabowo mau ketemu Mama. Yeah. Dan Ibu Mega di acara itu juga mengatakan dia nggak punya masalah tuh dengan Pak Prabowo. Dan belum saatnya dia, pokoknya dia bicara nasi goreng juga lah buat Pak Prabowo itu. Jadi menarik, Bu Mega beberapa kali nyebut nama Pak Prabowo. Salah satunya adalah terima kasih oleh kepada Pak Prabowo karena TAP MPR yang menyebutkan Bung Karno atau ya tentang kekuasaan Bung Karno lah tahun 67 kalau saya nggak salah, itu MPRS tahun 67 kalau saya nggak salah. Nanti tolong dicek ya, itu dicabut oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi Ibu Mega bahagia. Akhirnya Soekarno tidak terbukti ya terlibat dengan PKI dan lain-lain. Terus kemudian Ibu Mega juga menyampaikan hal-hal positif. Saya nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Kalau mereka menyangka hubungan saya nggak baik, enggak, saya baik-baik aja dengan Pak Prabowo. Wah, itu angin segar lagi. Kenapa itu angin segar? Karena memang itu paling ditunggu tuh. PDI Perjuangan masuk atau tidak. Dan kemudian disampaikan lagi oleh Ahmad Basarah, wakil MPR ya. Dia bilang begini, PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang paling kontroversial, yang banyak diomongin oleh berbagai pihak, Pak Jokowi menyampaikan selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Nah, langsung dibalas oleh Mbak Puan. Terima kasih Pak. Asik banget. Rame lagi di netizen ini. Emang netizen ini doyanannya rame-rame aja terus. Dia bilang gini, ini ibunya kalau ke Bapak Jokowi kesel-keselan. Tapi kalau anaknya adem-adem, ini ada apa sih? Gak usah dengerin yang kayak gitu-gitu itu. Kita tetap
silaturahmi. Karena silaturahmi itu hal yang baik dan positif. Nah, sekarang pertanyaannya silaturahmi atau silaturahim? Coba tolong ditanyakan ke Mama Dede ya, yang paling benar yang mana, silaturahim atau silaturahmi. Tapi oke, maksudnya jelas lah, menjaga hubungan baik. Dan menurut saya itu hal positif yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan, ucapan selamat ulang tahun. Karena saya juga menyampaikan dari Satgas Kritik, Henry Satrio menyampaikan selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Saya juga udah WhatsApp tuh ke beberapa, ke Mbak Puan juga saya udah WhatsApp. Tapi memang salah satu hal lain ya, bukan salah satu hal itu, Bu Mega juga nyebut tuh, KPK nggak ada kerjaan lain apa, yang diincer Hasto aja gitu ya, kurang lebih begitu. Setiap hari saya lihat tuh, tadi pagi saya juga buka koran, baca koran gitu. Kali-kali ada yang nambah, ini nggak nambah-nambah. Jadi Bu Mega mengingatkan bahwa banyak juga pejabat-pejabat lain sebetulnya yang berkasus dengan KPK, tapi tidak ada kelanjutannya. Bahkan masih ada yang jadi menteri, tetap jadi menteri. Gitu kalau mau dicek-cek ya silakan aja lah satu persatu itu kan. Tetap ada tapi mereka tetap jadi menteri. Nah Ibu Mega tuh kelihatannya kesel banget tuh terhadap hal itu gitu. Ya kasus-kasus lain banyak yang terjadi, misalnya netizen juga nanya kok Pak Bambang Pacul, si bosnya Korea itu ya, kok nggak hadir di acara ulang tahun. Tapi Pak Bambang Pacul bilang begini, loh saya kan ketua DPD Jateng, jadi saya di Jawa Tengah memimpin upacara merayakan ulang tahun di sana. Oke juga tuh. Jadi memang kemarin itu sangat sederhana sekali teman-teman, ulang tahun PDI Perjuangan itu. Mudah-mudahan segera selesai ini. Kemarin kan episode lalu kita juga ngomongin tentang Hasto versus KPK. Hari ini kita ngomongin lagi Hasto versus KPK. Dan mudah-mudahan bisa selesai kasus ini. Dan masyarakat Indonesia tuh bisa menemukan kenyataan yang baru dalam penerapan atau penegakan hukum di Indonesia. Jadi gitu teman-teman. Sekali lagi selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Sampai jumpa di Satgas Kritik selanjutnya. Jangan lupa setiap jam 19 hari Senin sampai Jumat hanya di YouTube TV One News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kawan. Tahu nggak? Ini nggak apa-apa dilanjutin ya. Itu tuh memang kerjasama dengan Gerindra antara PDI Perjuangan tuh bisa sangat mungkin terjadi tuh. Karena di lagunya, himnenya tuh gini. Tujuan kita Indonesia Raya, PDI Perjuangan. Nah kan kalau Gerindra kan Gerakan Indonesia Raya. Nah ini jadi emang kelihatannya nih mereka akan berkolaborasi dalam waktu dekat. Ya kita tunggu saja ya, demi Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.